Selamat datang di 5 segmen tanggapan. Dalam tanggapan selalu ada pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Namun selalu ada kasih di sana. Pertanyaan apa dan mengapa adalah pemantik untuk kita sama-sama berpikir dan merenung agar menemukan pencerahan. Dan bagaimana adalah solusi yang coba kami tawarkan. Jadi, ini juga adalah otokritik untuk kami sendiri ya. Karena kritik tanpa solusi adalah polemik dan kritik tanpa kasih adalah pecahan. Niat baik semoga tidak disalahartikan. Maaf ya bila ada yang menyinggungmu. Semoga kita semua tercerahkan. Baik, 5 segmen tanggapan kali ini adalah yang perdana. Hadir dengan selalu 5 pertanyaan yang terbagi dalam 5 video supaya tidak terlalu panjang. Klik tombol di ujung kanan atas atau cek link video di kolom deskripsi untuk lanjutan pertanyaan berikutnya supaya kamu tidak ketinggalan. Namun solusinya mungkin berada di video terakhir. Hal ini dilakukan bukan agar sahabat Katolik saja semakin sering dan banyak menonton video kami sehingga kami mendapat jam tayang, bukan ya. Jadi tujuan kami bukan itu, tapi sungguh semata agar kita fokus per pertanyaan sehingga ini menjadi sebuah rel renungan yang mampu memantik kesadaran baru sehingga melahirkan sebuah pencerahan. 5 segmen tanggapan perdana. Pertama, apakah etis jika umat upload konten orang yang sedang berdoa di YouTube? Kedua, apakah ada masalah bila upload diri sendiri yang sedang berdoa di YouTube? Pertanyaan ketiga, apakah etis jika umat menjadikan konten kerohanian sebagai sumber mata pencaharian? Pertanyaan keempat, mengapa semakin hari semakin banyak umat menjadi YouTuber terkait kerohanian Katolik tentunya? Pertanyaan terakhir 5, apakah mengupload konten gereja dan kerohanian Katolik maksudnya telah ikut meluaskan kerajaan Allah? Yuk kita mulai saja dengan pertanyaan pertama. Apakah etis jika umat mengcaption atau mengupload seorang umat yang sedang berdoa di YouTube? Pertanyaan ini sebenarnya sudah lama ada di benak kami. Jadi suatu ketika saat sedang selancar di YouTube, kami menemukan sebuah akun yang kerjaannya upload kegiatan di misa. Orang yang sedang berdoa, lagi kusuk, atau berjalan ke altar, di caption, lalu di-upload di YouTube-nya. Mungkin kalian pernah nemu tidak? Nah, bila sahabat Katolik saja tidak pernah merasa terganggu, tetapi mungkin pernah bertanya, apakah orang yang sedang berdoa itu sadar bahwa dirinya dijadikan konten di YouTube? Bagaimana bila suatu hari ini terjadi dengan diri kita? Tiba-tiba kawan telepon bilang, "Hei Jeng, aku mendapatkan posemu sedang berdoa yang nangis-nangis itu loh di YouTube." Hah? Kagetlah kamu. Padahal boro-boro nge-YouTube. Pakai HP saja masih suka gaptek. Menurut sahabat Katolik saja, apakah tindakan itu etis nggak ya? Izinkan kami menjawab dulu ya. Nanti kamu tanggapi di kolom komentar. Pertanyaan di sini adalah menekankan YouTuber mengambil tanpa izin. Jawabannya jelas, yaitu tidak etis dan tidak bermoral ya. Dengan alasan apapun dan mau dengan tema channel apapun, baik yang tidak terkait rohani maupun terkait, menurut kami itu tindakan yang kurang baik ya. Menjadi semakin tidak bermoral karena tujuan upload itu sendiri bukan sekedar untuk berbagi pengalaman iman, tetapi mengomersilkan kerohanian. Hal ini akan dibahas pada pertanyaan nomor 3 tentang komersialisasi kerohanian. Oke, terus siapa yang akan menjadi korban? Ini masih pertanyaan pertama ya.
Biasanya yang menjadi objek adalah wanita atau gadis-gadis yang cantik, muda, dan mulus, atau yang kontras kalian, yang sudah tua, peot, keriput, papa, miskin. Karena secara psikologis mereka adalah objek yang ampuh untuk mendatangkan ketertarikan. Namun perlu diingat, zaman teknologi sekarang ini semua itu sudah tercampur dan semua bisa dibuat menjadi menarik dan dijadikan uang. Pengendapan berikutnya adalah bagaimana cara mengetahui kita dijadikan objek. Sudah pasti sulit dan hampir tidak mungkin. Tetapi itu bisa, namun tidak ada waktu yang menjamin. Bila pun bisa, ini hanya bersifat kebetulan, entah karena kita atau kenalan kita menemukan diri kita di sebuah kanal YouTube. Adalah suatu hal yang tidak mudah bila kita secara pribadi tertaut ke suatu video yang tidak berkorelasi dengan diri kita. Namun diri kita ada di video situ. Kecuali kita orang terkenal, kita adalah artis, public figure, terus lokasi pengambilan berdekatan dengan kita, misal si YouTuber adalah orang satu kampung dan kita sama-sama punya nomor HP-nya atau pernah saling berkontak di WAG, atau malah kita pernah subscribe ke channelnya. Nah, ini ada kemungkinan besar kita bisa terkoneksi, kita akan mungkin terhubung dengan konten yang memuat foto kita seperti itu. Apalagi bila konten itu diambil dari channel resmi gereja, lebih sulit lagi terkoneksi. Nah, kesimpulannya, tindakan ini tidak baik dan jangan ditiru karena mengerdilkan peran Allah dalam hidup kita, dan ini bukan cara Katolik hidup. Jadi bagi channel-channel yang suka upload konten seperti ini dan kebetulan umat Katolik, mohon sadarilah bahwa sesuatu yang diawali tidak baik biasanya berakhir tidak baik juga. Misal suatu hari konten itu ditemukan dan ada yang komplain, maka channel kamu bisa dilaporin loh. Kalau makin banyak orang yang melaporin, channelmu bisa ditutup. Cobalah kamu pikirkan, uang yang kamu dapat dari sana apakah sebanding dengan mengorbankan integritasmu dan orang lain, dan yang lebih jauh mengorbankan gereja. Jadi kalau begitu, bila kita mengambil punya orang tidak etis, apakah mengambil punya diri sendiri yang sedang berdoa harusnya etis dong? Nah, tunggu dulu. Kita klik tautan yang di atas ya untuk kelanjutannya. Baik sahabat Katolik saja, terima kasih untuk pertanyaan pertama ini. Semoga bermanfaat. Silakan share, komen, like bila kamu suka. Sampai ketemu di pertanyaan kedua.